Ya, kita mulai mata kuliah online kita, yaitu pemrograman web 1. Ya, lalu kita sudah membahas tentang tabel ya. Sekarang kita masuk di form ya. Nah, jadi form ini ya digunakan untuk mengumpulkan data dari pengunjung di dalam sebuah website ya. Entah itu biasa ada namanya form registrasi atau form login ya. Ya, misalkan saya contohkan di sini di halaman Facebook ya. Kalau kita buka Facebook seperti ini, ada dua bentuk form di dalam situ ya. Ada namanya form login, kemudian ada form pendaftaran ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi keduanya ini ya, yang pertama ini form pendaftaran digunakan untuk mendaftar ya. Jadi nantinya data yang kita masukkan ke dalam situ akan bisa kita kirim ke server Facebook untuk disimpan di sana ya. Seperti itu ya. Sama dengan form login begitu ya. Jadi kita tinggal masukkan data dan kita bisa login ke dalam sebuah sistem ya. Nah, di sini di form ini ada beberapa tag dalam form yang kita harus pahami ya. Yang pertama itu ada input tipe apa namanya? Ada yang pasti ada yang namanya form ya. Form dulu diawali dengan form ya. Form ada atributnya dua ya. Dua atributnya yaitu action dan method ya. Nah, action ini yaitu bagaimana kemana data itu akan kita kirim, dan metode ini yaitu bagaimana model pengiriman dari data nantinya yang ada di dalam form ya. Yang berikutnya ada beberapa tag dalam form yang harus kita tahu ya. Yang pertama itu ada namanya input tipe teks ya. Input tipe teks ini sama kalau misalkan kita masuk di Facebook, ada ini kayak masukkan nama ya. Ini adalah input tipe teks. Jadi di sini dia menerima inputan dalam bentuk teks ya. Nah, kemudian ada input tipe password ya. Input tipe password ini bahwa dia menerima inputan dalam bentuk teks tapi dalam bentuk password ya. Ya, kayak misalkan di sini masukkan kata sandi, kita masukkan begini, dia bentuknya teks tapi dia bundar-bundar ya, atau simbol-simbol ya, karena dia bentuk password ya. Kemudian ada input tipe checkbox ya. Ini menerima inputan dalam bentuk checklist ya. Nah, nanti kita contohkan ya dalam bentuk tipe checklist ya. Kemudian ada input tipe radio ya. Input tipe radio ini menerima inputan dalam bentuk checklist yang bulat ya, seperti ini ya. Jenis kelaminnya kita bisa pilih seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada input tipe submit ya. Input tipe submit ini ya digunakan untuk mengirim nanti datanya ya. Ya, kalau di Facebook kayak ini daftar ya. Pada saat kita klik daftar, maka datanya itu akan terkirim ke server Facebook ya. Nah, disitulah berperan input tipe submit ya. Kemudian ada input tipe text area. Ini sama dengan model input tipe teks ya, tapi dia lebih banyak menerima inputan teks ya. Yang terakhir ada namanya select ya. Ya, select ini memilih inputan yang sudah disediakan oleh Facebook ya. Ya, jadi kita tinggal memilih inputan seperti yang di sini ya, kita bisa pilih ya. Ini, nah ini contohnya untuk inputan di Facebook ya. Ya, seperti itu ya. Ya, untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke coding ya. Kita coba buka dulu Sublime Text ya. Kita simpan ya. Simpan dengan nama belajar form ya. Kita masuk di sini HTML, kita simpan dengan form titik. Kita simpan ya. Oke. Pasti kita mulai dengan HTML. Tab ya. Dan di sini kita isikan dengan belajar form ya. Nah, di dalam sini ya, supaya nanti modelnya ini dia rapi ya, rapi.
kita buat dia rapi ya, atau kita mau dia seperti Facebook ya, atau kita bikin rapi saja seperti ini ya. Kita mulai dengan H1 ya. Ya, misalkan kita mau membuat sebuah model seperti ini ya. Kita mau membuat sebuah form penerimaan mahasiswa baru ya. Kita mau membuat model form penerimaan mahasiswa baru. Jadi kita masuk dulu H1 ya. H1 tab ya. Kita masukkan dengan kita underline ya, underline ya, form pendaftaran mahasiswa ya, form pendaftaran mahasiswa ya, tambah baru ya. Oke, sip. Nah, di bawahnya sini supaya dia rapi, kita masukkan dalam sebuah tabel ya. Kita masuk dengan tabel ya, seperti ini. Ya, kita bungkus dia dengan tabel supaya nanti dia rapi ya. Ya, kita masukkan dia di sini. Kita masuk bordernya itu masih kita kasih 0 ya. Kemudian cell paddingnya kita kasih dia 2 ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita coba bikin form ya, seperti ini ya. Di dalam sini actionnya kita kasih kosong saja dulu ya, sama kita kasih kosong dia punya metode ya, metodenya kita kasih kosong saja dulu ya. Oke, di bawah sini kita sudah mau membuat dia punya data ya. Jadi yang pertama kita bikin ya tr, mesti tahu tr, table rows ya. Di dalam situ ada td ya, kita tulis nah ya, seperti ini ya. Di bawahnya kita tulis td input tipe text ya, seperti ini. Coba kita simpan, kita lihat hasilnya seperti ini ya. Sudah ada ya. Nah, sudah agak mirip dengan yang tadi ya. Pendaftaran mahasiswa baru ya sudah. Kita tutup lagi, kita lanjutkan ya. Di bawahnya kita isi dengan tr, di bawahnya kita isi dengan td pas ya. Di bawah sini kita isikan lagi td input tipe pas seperti ini ya. Kita isikan lagi di bawah, kita isi tr, kemudian kita td, di bawah situ ada jenis kita, kemudian kita isikan dengan td input tipe radio ya. Kita isikan di sini dengan oke ya. Oke, bawahnya kita td lagi, masukkan input tipe radio, kemudian di situ ada